Pelan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul dalam biryani. Kajian kita ini kajian sore ini namanya biryani. Kalau sebelumnya tahun lalu ke Budi, tahun ini biryani. Karena biar ada sinergi positif yang memiliki kepanjangan bincang ramai santuy di bulan Ramadan yang ini atau yang indah, ya. Sehingga tidak hanya orang-orang yang mungkin sudah ingin yang hadir juga, ya. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat Islam dari zaman kegelapan sampai saat ini. Zaman kita bisa saling menghargai, zaman di mana akhlakul karimah itu diutamakan, zaman ketika para wanita saat ini setelah ada zaman media, kita wanita diangkat derajatnya. Semua ya, semua itu atas karunia nikmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu Ustadz kita, Ustadz Edi Chandra, sebentar ada panggilan ya. Maka Ustadz Edi ya, kami menunggu Ustadz Edi ini udah hadir ya, karena beliau jadwal padat dan insya Allah komitmen bersama kita yang tadi Pak Syuaib tanyakan, karena belum pernah tahu Ustadz Edi ya sebagai salah satu senior dari Bakata. Juga Ustadz Edi ini adalah salah satu pendiri dari Bakata. Kalau dari ceritanya dan sejarahnya, beliau bersama Ustadz Ferenaim yang sekarang di Depak ya, juga bersama Ustadz senior lainnya ya, itu berada di Bogor. Ya, Ustadz Abdul Somad juga ada saat itu ya, yang sekarang kita kenal Ustadz Uwas ya. Oh ya, was ya. Akan kita ya mengisi waktunya mengajar ya, karena dulu itu tidak seperti sekarang, koneksi-koneksi itu sulit ya, cerita beliau. Alhamdulillah setelah beberapa tahun di Bogor, Ustadz Uwas pergi hijrah atau pulang ke Riau sambil melanjutkan S2 di Maroko dan juga melanjutkan studinya. Sedangkan Ustadz Edi Chandra bersama kawan-kawan perantauan lain, karena beliau juga berasal dari Sumatera ya, perantauan ya, orang jauh ya, jadikan Bakata dari mengambil banyak-banyak sekali pelajaran sehingga kita sampai saat ini merasakan manfaatnya dari ilmu Bakata, ini belajar Al-Quran kata per kata. Kita langsung ke materi sambil menunggu Edi dan hadir bersama kita ya, belum bisa lihat. Kita membahas mengenai, memang ini pembahasan yang kira-kira pembahasannya agak simpel ya. Cuman pembahasan ini sangat-sangat kita butuhkan, terutama apa mengenai keutamaan sholat fardu berjamaah. Ini juga yang paling utama yang saat ini hadir laki-laki, ya laki-laki, bapak-bapak atau mungkin adik-adik laki-laki, ya berjamaah itu utama penting. Ada gambar background Gontor ya, mungkin Pak Sueb pernah ke Ponorogo ya, ke Jetis atau ke tempat lain, mungkin juga pernah ke Gontor, dia ada di Ponorogo ya. Keutamaan kita berjamaah diawali dengan apa? Diawali dengan anugerah akal dan pikiran manusia ya, membawa kekepoan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqala alladziina la ya'lamuuna law la yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Tadi qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabat qulubun qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Yang mana yang kita inginkan adalah dari intisari ayat ini diantaranya banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui saat dulu bagaimana para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan, yakni mereka membawa perintah untuk menyampaikan ajaran tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita beranggapan mungkin iman kita mentok kepada iman para nabi yang hanya diberikan kitab-kitabnya saja. Ya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan Nabi Muhammad, 4 kitab saja. Padahal
nabi-nabi yang lain selain Nabi 4 itu dan Rasul yang keempat itu juga diberikan bukan kitab, namanya suhuf. Ya, suhuf itu lembaran-lembaran perintah dan larangan. Berbeda halnya dengan kitab-kitab, itu sudah bentuknya kitab, kecuali Al-Quran, karena Quran turunnya secara berangsur kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kitab-kitab selain Al-Quran, kitab suci, Taurat, Zabur, dan Injil, berserta suhuf-suhuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad punya kitab dan suhuf atau lembaran-lembaran yang berisikan perintah dan larangan untuk umatnya, untuk kaumnya, dan untuk bangsanya. Ya, maka orang-orang dalam ayat ini masih membahas orang-orang yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya juga ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara mereka ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kuncinya adalah akal dan pikiran. Manusia diberikan akal, ya. Akal apa? Otak ya di kepala kita ya. Otak. Otak itu mungkin kalau kita lihat di zaman zamannya Pak Suaib ya, masih tahun berapa, mungkin 60 atau 50-an ya, belum mengerti karena tidak ada viralnya zaman sekarang internet atau belum ada namanya komputer secara umum. Tapi zaman sekarang kita bisa melihat di internet, di YouTube, di aplikasi media sosial bentuk otak seperti apa, otak kanan, otak kiri, otak tengah seperti apa, itu baru otak kita bahas. Sedangkan di hewan-hewan pun tersedia otak yang seperti manusia. Namun berbeda halnya manusia dengan hewan, manusia memiliki pikiran. Sedangkan hewan hanya memiliki insting, naluriah untuk dia bertahan hidup atau survive. Ya, jika dia lapar, hewan makan, nyari makanan, nyari mangsa. Jika ngantuk, hewan akan tidur. Jika hewan ingin berkawin, akan mencari pasangan lawan jenisnya. Jika hewan ingin beranak, akan mencari lawan jenis atau mungkin dengan cara berkembang biak sesuai dengan jenis hewannya. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia memiliki pikiran. Pikiran yang berkoneksi dengan akal setiap manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini. Ada dengan pikirannya dia membawa suatu hal yang positif. Ada juga dengan pikirannya dia membawa hal yang negatif. Ya. Dan juga pikiran ini ya yang bisa mengangkat derajat manusia, apakah dia seperti setan atau seperti hewan atau seperti malaikat. Yang ini sudah dibahas dalam kitabnya Kimia Sa'adah ya. Kimia Sa'adah karangan Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu memiliki 4 kebahagiaan ya. Manusia itu memiliki 4 kebahagiaan. Yang paling pertama adalah kebahagiaan hewan. Ya. Yang mana kebahagiaan hewan itu mereka sudah mencukupi dirinya dengan makan, minum, dan apa? Dan tidur saja. Dan juga terakhir kawin. Ya, tidak perlu nikah seperti yang di akad ini ya. Ini ada ijab kabul, saya beri percontohan. Ya, ini hewan tidak terjadi seperti ini. Tidak ada namanya wali, tidak ada namanya pengantin pria, pengantin wanita, tidak ada namanya acara untuk menyaksikan pernikahan ini dan sah. Ya, itu yang pertama. Kebahagiaan kedua yang dimiliki oleh manusia ada kebahagiaan hewan buas yang mana di dalamnya kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, ya, hewan buas itu menyukai pertarungan, menyukai gladiator, ya, yang kalah adalah yang lemah, yang menang adalah yang kuat. Dan yang ketiga kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia adalah kebahagiaan setan. Apa bagian setan itu? Setan suka yang namanya mengadu domba. Setan suka yang namanya melakukan hal-hal yang buruk. Setan suka halnya membuat manusia lainnya dengki. Nah, itu setan. Ya. Dan yang terakhir, kebahagiaan manusia yang paling kita idamkan, yang paling kita inginkan adalah kebahagiaan malaikat, yang mana di dalamnya malaikat adalah selalu taat dari awal penciptaannya sampai kapan? Sampai mereka diangkat atau dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun wa lad-darul akhir khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun." Ya.
kita, ya Pak Syuaib, ya saya dan ibu dan bapak yang hadir saat ini menyadari waktu itu berjalan dengan cepat. Ya, Pak Syuaib dulu nggak nyangka ya, sekarang udah 70 tahun ya hidup di dunia ini lebih, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi ada beberapa jamaah yang usianya di atas 70 tahun dan masih tetap konsisten. Bahkan Pak Syuaib di antara seperti Bu Komaria mengaji juz 7 Bakata di usianya masih sudah 70 tahun yang lebih dan tetap semangat belajar Bakata. Ya, itulah dunia ya, tidak terasa dunia cepat berputar pada kita. Saya juga sama, sudah 30 tahun lebih ya, padahal dulu masih sepertinya masih nyaman di usia masih anak-anak, masih kuliah, masih di pesantren, masih nyaman. Tapi pas dulu-dulu itu perasaan pengen cepat dewasa gitu, pas dewasa pengen balik jadi anak-anak gitu, karena rupanya apa, semakin dewasa semakin tua, energi kita, fisik kita, kemampuan kita juga makin melemah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala janjinya, sebenarnya tempat akhirat itu lebih baik daripada dunia yang hanya tempat bermain dan tempat untuk berleha-leha, dan ini hanya bagi orang-orang apa? Bertakwa, alladzi lilladzina yattaqun. Bagi orang-orang bertakwa. Afala ta'qilun. Orang bertakwa juga orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Maka gambarnya adalah orang memikirkan ya, ada mikirin cicilan, ada mikirin KPR, ada mikirin mobil yang kredit, ya mungkin gambarnya seperti itu ya, ada tanda tanya gitu, ada mikirin rumah tangga, ada mikirin anaknya, SPP dan seterusnya. Ya, tapi yang paling utama kalau kita punya masalah, kan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah itu jika mengadu di media sosial, yang kecil menjadi lebar, ya. Tapi jika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan selesai dengan cara yang kita tidak ketahui. Baik itu dari teman kita, sahabat kita, dari saudara kita, dari pasangan kita sendiri, atau dari tempat kita kerja, akan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Lanjutnya, ya kata Nabi Muhammad SAW, ya, maka orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan merasakan namanya halawatul iman. Ini ya, halawatul iman ya. Apa tuh halawatul iman? Halawah tuh manis, ya. Iman tuh iman. Akan merasa manisnya iman. Kapan itu? Ya, yang pertama, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta daripada yang lainnya di dunia. Tapi faktanya gimana? Ya, faktanya kita lebih cinta istri kita, faktanya lebih cinta suami kita, faktanya lebih cinta cucu kita, bahkan yang paling kita sayangi atau anak kita. Ya, namun ingat ya, semua yang tadi kita sudah saya sebutkan ya, tidak bisa menolong kita pada hari yaumul hisab kecuali syafaat dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti akan dibahas ya, ya seperti halnya yang Ustaz Arif kemarin membahas, ada syafaat-syafaat kecil yang menolong kita dari neraka. Tapi pada hari yang mulia hisab tidak ada yang bisa menolong, ya. Semuanya ketakutan. Maka nabi-nabi yang bisa berbicara kepada Allah, yakni kalimullah Nabi Musa alaihissalam, pada hari yang mulia hisab juga ketakutan. Karena apa? Saat itu Allah dalam keadaan imadharil ghadab, dalam keadaan marah sekali. Wa yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya, ketimbang mencintai dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Yang ketiga intinya adalah khawatir dan takut dan sangat benci untuk kembali ke kufuran, entah kekufuran apa, baik kufur nikmat atau kufur ingkar terhadap perintahnya Allah, atau mungkin keluar dari Islam, sebagaimana dia takut terhadap api neraka. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, katakanlah ya Muhammad. Maka dalam Al-Qur'an, saya juga pernah mengajar Pak Suaib dan kawan-kawan di kelas lainnya, ada beberapa kata kul di situ, ya. Kul, ya, maksudnya dia Masya Allah, ya, maka mungkin sepertinya saya akan cukupkan dulu, ya, agar nanti belajar atau mungkin kajian bersama Ustaz Edi itu sudah lebih banyak waktunya karena sudah jam setengah kurang 5 ya. Kita kembalikan waktunya kepada Ustaz Edi. Ustaz Edi, ahlan. Tes cek. Assalamualaikum Ustaz.
Mangga, waalaikumsalam warahmatullah. Bisa Silakan. dibikin co-host Ustaz. Sudah siap. Oke. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menyapa dulu ibu-ibu yang ada di sini. Cukup ramai sepertinya. Mudah-mudahan semua dalam niat yang sama talabul ilmi. Insya Allah hari ini saya membawakan topik khusus yaitu terkait tentang sejarah Al-Quran. Baik, sejarah Al-Quran bagian apa yang harus kita bicarakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'd. Baik. Ini adalah bulan Ramadan yang disebut dengan bulan Al-Qur'an dan kita masih dalam berlomba-lomba untuk menabung amal soleh untuk kita jadikan penebus dosa kita pada bulan yang istimewa ini. Spesialnya lagi bulan ini adalah bulan Ramadan. Maka alangkah baiknya juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita tahu bagaimana histori Al-Quran itu dari sejak Al-Quran disampaikan ke Nabi Muhammad SAW hingga Al-Quran itu sampai kepada kita sekarang. Pertama, bahwa kita ketahui kalau ditanya apa itu Al-Quran, maka Al-Quran adalah, jawabannya, Al-Quran adalah kalamullah. Itu kata kunci pertama. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang sampai kepada kita secara mutawatir dan berpahala membacanya. Jadi itu definisi Al-Quran. Kalau ditanya orang apa itu Al-Quran, yaitu kalamullah, itu kata kunci pertama. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang sampai kepada kita. Maksudnya kepada kita itu generasi setelah Nabi Muhammad, sampai kepada mereka Al-Quran itu melalui apa? Yaitu jawabannya dengan berita mutawatir. Dan ciri khasnya Al-Quran itu berpahala membacanya. Kata Rasulullah, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali di sisi Allah. Baik, yang mau kita bicarakan pertama adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah, maka kalimatnya suci. Itu yang membedakan Al-Quran dengan hadis. Kalau teks hadis tidak teks suci. Kalau Al-Quran teks suci. Karena Al-Quran ini teks suci, maka orang yang membacanya wajib dalam keadaan dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas besar. Jadi kalau orang junub, haid, nifas, itu haram membaca Al-Quran. Segitu. Jadi karena apa? Karena ini kalamullah. Ini bukan kalam manusia. Al-Quran itu kalamullah. Ya. Jadi harus dalam keadaan bebas junub. Orang yang junub termasuk haid dan nifas haram membaca Al-Quran. Ya, karena dia kalamullah. Kemudian bagaimana Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya Al-Quran disampaikan ke Nabi Muhammad secara bertahap, tidak sekaligus. Ada ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadri, wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Ini ayat ini memberitakan kepada kita, Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya, yang dimaksud di situ adalah Al-Quran, di Lailatul Qadar. Nah, yang dimaksud diturunkan Al-Quran itu full, A to Z, seluruhnya, itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul, sepupu Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Abbas. Dia menjelaskan, Al-Quran itu diturunkan sekaligus pertama ke langit terdekat, ke langit dunia namanya. Lalu dicicillah Al-Quran itu diturunkan ke Nabi Muhammad selama
periode 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu cara mudah mengingatnya. Jadi terhitung sejak usia Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun hingga beliau wafat, para ahli ulama kita menyederhanakan karena tidak genap sampai 23 tahun, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itulah ruang waktu Al-Quran diwahyukan ke Nabi Muhammad SAW. Nah, yang perlu kita pelajari lagi, bagaimana Al-Quran itu pertama sekali disimpan. Nah, kita ketahui bahwa bangsa Arab itu tidak memiliki budaya tulis baca. Tidak memiliki budaya tulis baca, itu bahasa Arabnya ummiyun. Bangsa ummiyun. Nah, bangsa ummiyun ini, bukan yang ummi itu bukan Nabi Muhammad saja. Mayoritas warga Arab itu ummi. Mereka tidak ada mengenal budaya tulis baca. Jadi kalau mereka menyampaikan pesan hanya dengan lisan dan riwayat saja. Jadi lewat seseorang disampaikan, pergi sampaikan. Pacunya kuda, sampai sana kata bapak ini pesannya begini-begini. Lisan. Itu riwayat. Begitulah tradisi Arab ya ratusan tahun, mungkin ya ribuan tahun. Dan diketahui juga di masyarakat Arab itu tidak pernah dikenal ada juga sebuah rezim kekuasaan, nggak pernah. Jadi nggak ada peradaban. Jadi peradaban pahat, melukis, membuat prasasti, aksara, ya bahkan aksara pun tidak begitu berkembang di budaya masyarakat Arab. Yang kita maksud Arab itu berarti terhitung dari selatan. Arab itu dimaksud dibagi dua, Arab Selatan dan Arab Utara. Sama saja, tidak ada yang terbiasa dengan budaya tulis baca. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad itu ummi, bukan Nabi Muhammad saja, warga Arab secara keseluruhan itu ummi, tidak mengenal tradisi tulis baca. Maka bagaimana Al-Quran disampaikan ke Nabi Muhammad SAW? Ya, dibacakan dengan cara didiktekan. Baik itu juga lah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada saat wahyu turun yang pertama itu. Jadi walaupun wahyu turun yang pertama itu bunyinya, misalnya apa namanya, Iqra. Jadi jangan bayangkan tiba-tiba malaikat Jibril datang ke depan Nabi Muhammad, Muhammad, baca ini Muhammad. Nggak begitu. Nggak ada yang dipegang malaikat Jibril di depan Nabi Muhammad berupa benda yang ada tulisannya, nggak ada. Jadi yang dibacakan kepada Nabi Muhammad itu didiktekan. Ikuti bacaan saya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, begitu didiktekan, lalu Nabi Muhammad mengikutinya, lalu menghafalkannya. Lalu tersimpanlah Al-Quran itu pertama sekali di dalam memori Nabi Muhammad SAW. Inilah tahapan pertama pendataan Al-Quran, yaitu tersimpannya data Al-Quran di memori Nabi Muhammad, atau kita bilang di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, yang di dalam hati Nabi Muhammad ini, setelah beberapa pengikut Nabi Muhammad, ada salah seorang yang pandai menulis, yaitu bernama Zaid bin Sabit, dan Ali bin Abi Thalib pada saat masa pertumbuhan remajanya juga ikut belajar tulis, dan yang paling populer adalah Zaid bin Sabit. Maka sahabat Rasul ini menulis, ya, atas perintah Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh supaya data Al-Quran ini ditulis. Terus untuk apa yang ditulis ini? Jawabannya tidak untuk diduplikat, tidak untuk diperbanyak. Tapi untuk apa? Untuk disimpan saja. Untuk disimpan saja. Jadi jangan dibayangkan nanti, ayo tulislah, kau tulis ya. Nanti kita baca-baca banyak-banyak ya. Jadi jangan bayangkan orang Arab itu kalau mereka tilawah Al-Quran ada di depan mereka benda terus mereka begini. Enggak. Jadi mereka itu membaca dalam di luar kepala. Karena narasi Al-Quran itu didiktekan dan diulang-ulang dan mereka ingat. Kenapa ingat? Karena diulang-ulang sering. Kok bisa? Ya karena bacaan favorit ketika itu cuma Al-Quran. Al-Quran ini bagi mereka sesuatu hal yang baru, ajaib, unik. Bahasa Arab tapi susunannya
tak seperti biasanya. Vokabulerinya vokabulari yang biasa sehari-hari mereka dengar, tetapi ketika tersusun menjadi kalimat, ini seperti nggak pernah seperti ini susunannya. Jadi mereka senang membacanya, orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang tidak beriman pun mereka bisa merasakan ini Al-Quran ajaib. Tidak seperti susunan kalimat biasanya. Mereka tidak pernah ada sejarahnya orang Arab menertawakan Al-Quran karena susunannya. Tak pernah. Orang Arab sejahil-jahilnya orang Arab tidak pernah menertawakan Al-Quran karena redaksinya atau karena pilihan kosakata ya nggak pernah. Malah mereka saking tidak habis pikirnya ini kok bisa ada kalimat seperti ini. Dan mereka tahu Nabi Muhammad itu dari kecil bayi lahir mereka kenal. Di masa kanak-kanaknya mereka lihat. Masa remajanya mereka tahu. Bukanlah Nabi Muhammad itu jago pidato. Bukanlah Nabi Muhammad itu jago syair. Bukanlah jago penguasa panggung. Penguasa podium. Mereka tahu Muhammad itu biasa saja. Gitu. Hanya mereka kenal dia adalah orang yang amanah. Orang yang jujur. Orang yang nggak bandel. Seorang anak yang baik. Tapi kalau bicara masalah apakah dia jago pidato, apakah dia jago tiba-tiba oh, mengarang sebuah sajak, syair, enggak. Nabi Muhammad itu biasa. Hingga di usia 40, usia 40, macam aku nih sekarang 45. Ya di bawah aku dikit lah. Nabi Muhammad usia 40 tiba-tiba lah dia membacakan kalimat-kalimat kok seperti itu. Tapi kalau dibilang ini buatan Muhammad, nggak mungkin Nabi Muhammad kapan pula dia belajarnya. Gitu. Jadi memang bagi orang Arab Al-Quran itu sesuatu hal yang baru, menakjubkan, tapi karena mereka nggak suka kontennya, kontennya mereka nggak suka. Kenapa nggak suka kontennya? Karena kontennya menyerang sesembahan mereka, menyerang Tuhan-Tuhan mereka, menyerang pikiran mereka yang mereka tak percaya ada hidup setelah mati. Jadi mereka kesalnya bukan karena masalah kalimatnya, tapi kontennya kok menyerang kita ya. Gitu. Jadi Al-Quran pertama saya sederhanakan dulu. Al-Quran pertama disimpan di memori. Ya. Lalu dari memori ditulis oleh beberapa sahabat, yang ditulis itu pun tidak untuk diduplikat, tapi untuk disimpan saja. Maka tradisi baca Al-Quran di masyarakat Arab ketika itu hanya lewat membaca di luar kepala. Jadi makanya disebut, supaya disebut tilawah Al-Quran, maka supaya disebut tilawah Al-Quran kan dia harus menggerakkan mulut. Harus menggerakkan mulut. Kalau ada orang baca Quran, banyak nih sekarang orang baca Quran dia sebenarnya dia baca melihat sebenarnya, dia bukan baca. Kalau membaca itu begini, minimal dia bergerak mulut. Minimal dia. Makanya ada ilmu tajwid itu, ilmu makhorijul huruf itu. Supaya disebut, ini kan lagi Ramadan nih, lagi banyak baca Quran nih, lagi berlomba-lomba memperbanyak baca Quran nih. Aku ingin menyampaikan satu hal. Baca Quran ini ibadah, ya, ibadah. Jadi salah satu ibadah apa? Ibadah mulut, ibadah lisan. Ini perbuatan lisan. Maka oleh karena itu supaya disebut dia tilawah, dia harus menggerakkan lisan. Jadi kalau dia hanya lihat ada teks itu, dia buka Quran itu dibukanya, nah dilihatnya. Bacanya dalam hati, dia tidak disebut tilawah. Nggak ada bunyi huruf yang terucap dalam mulutnya. Sementara pahala baca Quran itu dinilai satu huruf, satu pahala. Satu pahala dibalas di sisi Allah minimal 10 kali. Jadi kalau misalnya masih ada kebiasaan-kebiasaan baca Quran itu dengan hanya melihat saja. Melihat Al-Quran, berarti kalau melihat Al-Quran nggak ada kebaikannya. Ya, melihat Al-Quran ada kebaikannya, cuma kalau ditanya tilawah Al-Quran enggak dia? Enggak. Dia melihat Al-Quran ya. Kalau melihat Al-Quran nggak apa-apa, orang junub juga nggak apa-apa. Ya. Orang junub melihat Al-Quran juga nggak apa-apa. Yang dilarang itu membaca. Membaca, lihat, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu haram tuh orang junub tuh. Tapi kalau orang junub dilihatnya teks itu, bacanya dalam hati, itu nggak haram. Gitu ya. Karena dia nggak tilawah memang. Karena itu nggak ibadah, gitu loh. Jadi oleh karena itu supaya kita dapat
poinnya bahwa Al-Quran itu supaya dia disebut menjadi amal ibadah tilawah, jadi gerakannya mulutnya minimal. Makanya ada ilmu tajwid itu. Jadi tajwid itu untuk membenarkan bacaan. Mana huruf ba. Ba itu kan melibatkan huruf apa? Gerakan bibir. Ba, mim, fa itu di bibir tuh. Ta ada gigi di situ. Lidah. Ya, kha ada tenggorokan di situ kan. Nah, di situ. Jadi ada huruf di situ. Nah, karena yang diucapkan itu adalah kalamullah, maka berpahala. Itulah keajaiban Al-Quran. Nah, setelah Al-Quran itu, berarti berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Ya, sejak usia Nabi 40 tahun hingga Nabi wafat, disederhanakan tadi hitungannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bagaimana Al-Quran itu disimpan? Maka pertama dihafalkan ke hati para sahabat. Jadi Al-Quran itu menjadi bacaan favorit selama 40 tahun. Dalam proses perekaman itu, kalau orang bertanya, apa mungkin itu dihafal? Ah, itu udah gampang jawabannya. Sekarang banyak orang hafal Quran, gak bisa dibantah lagi. Al-Quran itu memang bisa dihafal. Faktanya banyak orang hafal Al-Quran. Dan hafal Al-Quran itu beda. Al-Quran itu kalau hanya sekedar pernah hafal, lalu nggak pernah ngulang, itu lupa. Orang hafal Quran, coba dia hafal. Hari ini pagi dia hafal satu halaman. Diulang lagi, zuhur diulangnya lagi. Nanti malam diulangnya lagi satu halaman itu. Ingat dia itu. Terus dia berhenti. Jangan diulangnya sampai 3 hari. Lupa itu. Lupa itu. Itulah beda dengan lagu. Orang bisa hafal lagu. Dimulai dengan nada, udah ada memori. Oh, nadanya ini. Langsung memori dia ingat. Itu lagu. Kalau Quran enggak. Orang misalnya banyak sekarang rame itu rumah tahfiz. Orang bisa hafal Al-Quran. Ya. 6 bulan, setahun bisa. Hafal ya. 30 juz hafal ya. Bisa itu. Cuma coba nggak diulangnya. Nggak diulang-ulangnya lagi. Lupa itu. Nah, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa dihafal. Kenapa? Diulang-ulang. Nah, inilah kegiatan para sahabat yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Kemudian, oleh karena itu, eh, sudah selamat. Jadi Al-Quran itu ditulis tidak untuk diperbanyak. Itu dulu catatannya. Jadi ditulis untuk apa? Untuk data. Nah, penulisan Al-Quran itu pun di bawah kontrol Nabi Muhammad SAW. Dan aksara di masa itu belum sempurna. Artinya, apakah aksara penulisan Arab sudah seperti yang kita lihat sekarang? Belum. Ya, belum mengenal harokat, belum mengenal apa namanya semacam titik juga. Jadi ada tahapan-tahapan. Tapi aksara siapa yang dipakainya? Aksara di masa itu masih berbaur-baur antara aksara penggunaan aksara bangsa seperti Aramaik gitu di sebelah utara Arab. Jadi aksara itu secara berpelan-pelan nanti aksara itu berkembang cara penulisannya. Oke, nah sekarang setelah Al-Quran sempurna dalam hafalan dan kita tahu bahwa setiap bulan Ramadan dalam hadis itu diberitakan secara maknanya begini. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan apalagi di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sangat dermawan di bulan Ramadan. Dan kebiasaan Rasulullah selama bulan Ramadan adalah beliau menyimak bacaan Al-Qur'annya bersama malaikat Jibril full Ramadan. Itu setiap Ramadan. Itu data hadis itu ada informasinya sampai di kita. Itulah kebiasaan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Jadi apa? Diulang-ulang. Nah, terus bagaimana susunan ayat Al-Quran dalam urutan surat itu? Dimulai dari Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran kepada An-Nisa, dan seterusnya Al-Ma'idah. Itu bagaimana ceritanya? Baik. Padahal Al-Quran turun tidak begitu urutannya. Al-Quran diturunkan secara umum dibagi menjadi 2 periode. Itu disebut periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Wahyu Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah disebut kategori wahyu Makkiyah.
Walaupun ayat itu turun di Mekah, tapi periodenya sesudah hijrah, seperti misalnya Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu dikutip dari surat Al-Maidah itu. Itu ayat itu diturunkan pada saat Nabi haji wada. Haji Nabi itulah haji pada saat menjelang Nabi wafat, itulah haji satu-satunya. Itu di Mekah turunnya. Tapi kategori ayatnya disebut ayat Madaniyah. Kenapa disebut Madaniyah? Karena periode turunnya sesudah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah. Nah, pembagian periode itu jelas atas dasar data-data keterangan para sahabat supaya kita bisa. Kalau lihat daftar isi Al-Qur'an, perhatikan di dalam nama-nama surah itu ada ini Makkiyah, ini Madaniyah. Itu ada keterangannya ya, Makkiyah atau Madaniyah, jumlah ayatnya sekian gitu. Nah, itu atas dasar mana, data apa itu menyebut sekian data Makkiyah, sekian data Madaniyah misalnya. Nah, itu data-data yang terekam kepada kita secara turun temurun. Kemudian setelah pengkategorian surah itu atau ayat itu dengan periode wahyu Makkiyah dengan wahyu Madaniyah, maka bagaimana urutan Al-Qur'an, urutan surah di dalam mushaf gitu kan. Jawabannya, urutan bacaan Al-Qur'an yang mulai dari Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, itu menurut kebiasaan tilawah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi ada dalam hadis Rasulullah SAW, dia sholat malam. Setelah baca surat Al-Baqarah, beliau membaca surah Ali Imran. Nah, data itu tuh. Dan itu para sahabat jadi saksi para sahabat itu ribuan sahabat menjadi saksi bahwa kebiasaan bacaan Nabi Muhammad itu begitu adanya. Gitu kan. Begitu adanya. Nah, lalu Al-Quran itu pada saat Nabi Muhammad SAW, sebelum cerita Nabi Muhammad wafat dulu, bagaimana ayat demi ayat terhimpun menjadi satu surah. Kita tahu misalnya Al-Baqarah itu 286, banyak kali ayatnya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang awal-awal hijrah turun, ada malah yang juga diturunkan menjelang Nabi wafat, seperti ayat-ayat riba. Ayat-ayat riba itu menjelang Nabi wafat turunnya. Adanya di surat Al-Baqarah. Berarti surat Al-Baqarah itu akan menjadi full, jadi satu surah. Itu bisa dalam tempo setelah hijrah. Yaitu bisa sekitar 10 tahun. Gitu. Lalu bagaimana meletakkan ayat ini duluan atau ayat itu duluan? Nah, dalam keterangan itu Nabi pernah ada data hadisnya. Pada saat wahyu turun, maka malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, posisikan ayat ini sebelum ayat ini dan sesudah ayat ini. Begitulah dalam periode wahyu itu. Jadi disisipkan. Malaikat Jibril yang menginstruksikan. Maka dengan demikian, kesimpulan yang kita ambil bahwa urutan ayat di dalam surah adalah wahyu dari Tuhan. Nggak ada intervensi Nabi Muhammad di situ. Karena itu instruksi dari malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka nggak ada ceritanya satu surah versinya urutan ayatnya beda, nggak ada itu. Nah, semua Al-Quran di atas dunia ini nggak ada urutan ayat di dalam surah ya, urutan ayat di dalam surah. Nah, sekarang pada saat Nabi wafat, maka Al-Quran itu sudah ada di memori para sahabat. Sudah menjadi bacaan mereka. Ada yang khatam mereka sekali sepekan, minimal mereka yang khatam sekali sebulan. Kok bisa mereka khatam Al-Quran ya? Ya mereka senang membacanya, ini bacaan sesuatu yang enak bagi mereka. Kita aja yang nggak enak. Ya, kita nggak ngerti. Mereka masa itu itulah sesuatu hal yang baru, favorit, menakjubkan, menyenangkan, meresapi mereka. Apalagi ayat-ayat itu menyindir kejadian-kejadian yang mereka menyaksikannya. Ya, hidup Al-Quran di hati mereka. Gitu. Itu kayak aja itu kelebihan generasi pertama pastilah. Gitu ya. Dan Nabi Muhammad hanya membolehkan menulis ayat Al-Quran. Tidak, Nabi Muhammad mengizinkan menulis selain ayat Al-Quran. Yaitu pesan-pesan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sedang memberikan tausiah, ada kata-kata hikmah mungkin keluar dari lisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jangan tulis yang aku omongin ya. Cukup ayat Al-Quran saja yang kalian tulis. Nah itu. Jadi Al-Quran setelah tersimpan di memori para sahabat dan itu menjadi dibaca di luar kepala dan itulah tradisi tilawah mereka dan yang ditulis itu disimpan tidak untuk diduplikat,
Dan pada saat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu begitulah adanya. Al-Quran ada di hati para sahabat. Al-Quran ada di memori para sahabat. Hingga pada saat di era setelah Nabi wafat itu kan Abu Bakar Siddiq jadi kepala negara ya. Ada peristiwa orang rame-rame murtad. Namanya Musailamah Al-Kadzab, namanya di daerah sekarang mungkin daerah daerah dulu namanya Yamamah. Yamamah itu ya di sekitar daerah Najd. Najd itu mungkin di sekitar Riyadh sekarang lah. Itu daerah situ ada pada murtad orang di situ. Dan kebijakan Abu Bakar Siddiq menerapkan mereka ini murtad itu penjahat gitu. Akhirnya terjadilah disebut memerangi orang murtad, dan di situ hampir 3.000 para sahabat yang di dalam memori mereka Al-Quran itu mereka meninggal dunia. Syahid fisabilillah. Dan di situ Umar bin Khattab khawatir. Bagaimana ini nanti kalau pada meninggal semua saksi-saksi hidup tentang data Al-Quran ini bisa-bisa Al-Quran hilang. Nah, mulailah Umar bin Khattab menghimpun data-data yang tertulis itu dari para penulis-penulis Al-Quran. Para penulis Al-Quran yang populer itu antaranya adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah. Dihimpun, setelah dihimpun maka dijaga bukan untuk diduplikat ya, dihimpun lalu diserahkan kepada Hafsah yang menyimpannya. Dan setelah Abu Bakar wafat dan di masa Umar bin Khattab, udah yang disimpan itu aja. Al-Quran tetap dalam memori para sahabat. Jadi mereka membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, diulang-ulang terus gitu. Jadi karena bacaan ini sama, jadi nggak mungkin misalnya ada versi. Kalau seandainya ada tiba-tiba Isyanu salah, pasti akan dibenarkan oleh diluruskan oleh yang lain. Jadi tidak ada ceritanya berversi-versi begitu. Kecuali dalam hal dialeknya. Dialek bacanya memang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan 7 dialek. Ada hadisnya memang. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. Antara dialek Quraisy, Bani Tamim, Bani Adi, Bani itu ada Bani-Baninya. Dialek itu misalnya begini. Kalau di Sumatera ada bahasa Melayu. Jadi Melayu Palembang, Melayu Riau, Melayu Bengkulu itu Melayu, tapi cara mengucapkannya beda per vocabulary misalnya. Bahasanya Melayu, tapi dialeknya beda. Bahasa Arab itu juga begitu. Jadi Al-Quran itu pada saat turun dalam 7 dialek, dan masyarakat Arab yang banyak varian itu membaca Al-Quran menurut dialeknya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan di era Umar bin Khattab, selama Umar bin Khattab menjabat jadi kepala negara itu 10 tahun, dan perluasan wilayah kaum muslimin meluas sampai ke utara, yaitu di daerah Syria dan Irak, meluas ke selatan Yaman, meluas sampai ke Mesir, sampai ke perbatasan Libya, meluas sampai ke Sudan. Jadi luasnya wilayah itu mengakibatkan para sahabat itu hijrah sana, jadi guru, jadi menyebarkan Al-Quran, jadi duta-duta Al-Quran mereka. Hingga terjadi pada saat Umar bin Khattab wafat, pada saat musim-musim haji berhimpunlah orang-orang yang tadi dari Mesir datang ke Mekah, yang dari Irak datang ke Mekah, yang dari Syria datang ke Mekah, yang dari Yaman. Karena guru-guru mereka tilawah-tilawah dialek-dialek bacaan Al-Quran itu ada beda-bedanya sedikit. Lalu mereka saling menyalahkan. Oh, kayak gitu, guruku mengajarkan baca Al-Quran begini, guruku mengajarkan begini. Jadi terjadilah semacam ini kepala negara kita itu setelah sepeninggal Umar bin Khattab berpindah menjadi Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan dia ini kacau nih. Umat Nabi Muhammad kalau di masing-masing menjago-jagokan versi dialek dia, ini bibit perpecahan ini. Akhirnya Utsman bin Affan lah yang menyatukan semua dialek itu. Maka dari 7 dialek Al-Quran hanya 1 yang dilestarikan, yaitu namanya dialek Quraisy. Dan 6 dialek lagi ditiadakan dan dilarang untuk diajarkan. Tidak lagi dalam mengajarkan kaum muslimin, orang-orang muslim baru nanti di wilayah terbaru itu enggak. Cukup bacakan Al-Quran, ajarkan kepada mereka Al-Quran dengan dialek Quraisy. Dan di era Utsman bin Affan inilah kitab yang tadi dihimpun, yang dititip di Hafsah binti Umar. Hafsah itu Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Yang dijaga oleh dia, diduplikatlah Mushaf Al-Imam ini namanya.
Dan inilah yang dikenal dengan kita sekarang mushaf Utsmani. Jadi mushaf itu sama satu, mushaf Utsmani doang, nggak ada yang lain. Nggak ada mushaf yang lain. Mushaf Utsmani itu nggak ada mushaf yang lain. Nah, dan cara penulisan-penulisan yang sampai sekarang kita dapatkan, bahwa Al-Quran itu kadang ada yang ditulis pakai alif, ada yang tidak pakai alif misalnya. Itu karena memang instruksi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada penulisan-penulisan Al-Quran itu yang sudah dibakukan. Itu disebut dengan bahasanya rasam. Jadi istilah rasam ini khas hanya untuk Al-Quran. Rasam mushaf. Rasam mushaf. Jadi rasam itu rasam Utsmani namanya, atau mushaf Utsmani. Cara penulisannya. Cara penulisan-penulisan itu khas dia. Dan itu ada ilmu khusus dia. Ada pelajaran khususnya, ada mata kuliah khususnya kalau di fakultas ilmu Quran gitu. Rasam Quran. Ada historinya. Kenapa ini ditulis begini? Kenapa ta marbutoh? Kenapa ta terbuka? Kenapa ini nggak pakai alif? Nah, kenapa ini dibuang huruf haknya dan seterusnya? Itu ada kaidah-kaidah penulisan tersendiri. Namanya rasam gitu. Nah, pada awalnya rasam itu tidak ada harokat, dan tanda baca itu berkembang. Awalnya tanda baca itu pakai titik, dan belakangan berkembang lagi titik itu menjadi tanda huruf, tidak lagi menjadi tanda baca, dan tanda baca dhammah fathah kasrah itu dikasih harokat. Itulah yang kita sebut tanda tanda dhammah, tanda fathah, tanda kasrah itu datang belakangan. Nah, inilah sejarah Al-Quran yang sampai kepada kita, baik dalam bagaimana data Al-Quran itu sampai kepada kita, dan tidak ada versi-versinya. Satu versi saja. Bagaimana tilawahnya, dibacakan secara turun-temurun, secara ramai-ramai. Ramai-ramai itu dengan banyak orang, dan data yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui banyak orang, itu disebut data mutawatir. Itu disebut data mutawatir. Nah, jadi data-data Al-Quran yang sampai kepada kita ini sekarang valid bahwa dia ada. Jadi kalau ditanya orang misalnya, Ustaz, kalau ada orang bertanya Al-Quran aslinya itu di mana? Jawabannya apa? Kita bilang Al-Quran itu diturunkan bukan berupa benda. Al-Quran itu diturunkan melalui dibacakan, dihafalkan, masuk ke dalam hati. Gitu. Jadi kalau ditanya, nggak ada data ininya, oh, buku pertamanya, saya nggak dapat, nggak ada, karena Al-Quran itu bukan begitu cara penyimpanannya. Gitu. Jadi Al-Quran itu patokannya, bahkan patokan tulisan itu apa yang dalam hafalan para sahabat. Makanya tilawah atau qiraah Al-Quran itu ada sanadnya. Sanad itu berbasiskan tilawah. Inilah dia. Jadi mudah-mudahan ada terbuka wawasan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sampai sekarang tidak ada perkembangan rasam lagi. Adapun sekarang ada ide-ide orang dikasih warna, dikasih ini, dikasih itu tidak tidak mengubah rasam Al-Quran. Rasamnya tidak diubah. Sampai sekarang rasam Al-Quran itu hanya sekarang khatnya, fontnya diperindah, itu aja. Jadi bedakan font dengan rasam. Rasam bukan font. Jadi rasam itu masalah uh, menulis huruf itu. Misalnya kalau ditulis Alkitab misalnya, ada kata Alkitab, apakah pakai alif atau tidak pakai alif? Nah, tidak pakai alif, itulah rasam. Rasam Quran tanpa alif, gitu. Dibaca Alkitab. Terus membaca kata as-salah, misalnya as-salah yang artinya sholat, itu ditulis tidak pakai alif tapi pakai waw. As-salah, dibaca as-salah, tapi di situ ada waw misalnya. As-salah, itu rasam. Itu rasamnya. Jadi nggak diubah itu, sampai sekarang nggak diubah itu rasam itu. Bagi ibu-ibu yang biasa belajar tahsin, mungkin akan ketemu kasus-kasus seperti itu. Atau misalnya orang yang sedang lihat sekarang belajar tahsin, silahkan nanti cari tahu belajar ilmu tentang rasam. Ya, setelah tamat ilmu tajwidnya, ilmu tahsinnya udah tamat, lanjutkan dengan uh, mengetahui ilmu tentang rasam Quran atau rasam mushaf. Nah, itu aja. Waktu kita tidak begitu banyak lagi. Menjelang ini ada beberapa teks ya. Waduh, ternyata banyak teks ya. Dari Bu Halimah. Sebentar, ini kita masih berapa menit lagi? Aku cek dulu ya.
supaya bisa aku bagi waktu. 7 menit lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terkomentari semua yang ada di teks ini. Saya mulai dari Bu Halimah Sa'idah. Saya punya saudara sudah 40 tahun. Belum baca Quran karena sibuk kerja, diajarin terbata-bata dengan logat Jawa dan bacaan setelah saya cek pun asal. Bertanya amalannya yang dulu salah apa berdosa karena nggak belajar. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Kalau ada hasrat dia untuk belajar lagi, insya Allah Allah mengerti. Ya, tapi tetaplah lebih mulia orang yang belajar cadangannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkannya ya. Ya, semampu dia aja lah ya. Dari Bu Desi Habibah, saya masih bingung mengenai orang Arab jahil itu bisa pinter bikin syair. Orang Arab Oreo bikin syair itu kan bahasa. Bahasa itu sudah ada di mereka. Dan orang Arab itu jago bisa. Mereka mengekspresikan perasaan, mengekspresikan permusuhan, mengekspresikan cinta kasih itu dengan kata-kata, dengan kalimat. Betul lah. Mereka jagonya orang Arab itu sayang. Terus tiba-tiba ada wahyu Quran. Oh ya, wahyu kan kepada Nabi Muhammad. Makanya mereka melihat asing kan. Pertanyaannya, syair mana tadi? Mana tadi? Itu tiba-tiba wahyu. Pertanyaannya, syair Arab itu kan hampir mirip dengan Quran. Oh enggak lah, beda. Kalau ibu belajar bahasa Arab, ibu bisa bedakan mana syair, mana beda. Ibu kalau untuk berarti harus mengerti bahasa Arab. Beda Quran, beda syair ya. Ada syair itu beda, ada ketentuannya. Gimana sahabat membedakan itu Quran dan syair Arab jahiliyah? Dan gimana cara Quran dan hadis? Oh, nggak usah orang zaman itu. Orang zaman sekarang, sarjana Al-Azhar Mesir itu bisa mereka. Yang benar belajarnya, tahu misalnya mereka. Dibacakan teks, bisa dia ini Al-Quran atau hadis. Bisa. Walaupun dia bukan hafal Quran. Bisa. Beda. Narasi Al-Quran itu beda. Ya, kalau sudah gaul dengan Al-Quran beda. Beda. Saya bukan orang Arab. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada saya bisa beda. Beda. Ya, makanya cintailah Al-Quran. Insya Allah terasa kok. Ya. Caranya Quran dengan hadis beda. Itulah Al-Quran. Itulah uniknya Al-Quran. Masya Allah. Cintailah Al-Quran. Dalami Al-Quran. Masya Allah Al-Quran itu ajaib. Itu yang bisa saya bilang ya. Bu Devi. Kenapa Quran itu dihafal sulit sekali, terutama yang nggak bisa paham bahasa Arab. Tapi ada udah hafal namun belepotan hafalannya. Nggak ada kuncinya kecuali mengulang sering. Siapapun nggak butuh IQ tinggi untuk menghafal Al-Quran. Aku bilang nggak butuh IQ tinggi. Kunci menghafal Quran itu rajin mengulang. Itu saja. Nggak ada teori-teori yang lain. Nah, pergilah ke tempat tahfiz Quran itu. Lihat anak-anak santri-santri itu berapa kali mereka mengulang Al-Quran. Bacaan itu. Ya. Didiktekan. Udah hafal nih. Udah hafal nih. Dari pagi hafal satu halaman. Siang zuhur diulang lagi hafal. Coba maghrib nanti baca dalam sholat. Nggak selancar dia hafal waktu zuhur. Jadi harus berkali-kali ya. Nah, itu pengalaman saya pribadi ya. Nggak bisa hafal Al-Quran itu harus diulang-ulang ya. Makanya kalau misalnya Rasulullah itu menganjurkan bahwa Al-Quran itu 1 minggu bisa khatam. Iya, memang kebiasaan para sahabat begitu. Seminggu. Ya idealnya sebulan. Idealnya sebetulnya seminggu ke Rasulullah. Biasa, aku seminggu ya Rasulullah. Ya udah seminggu, udah paling tidak segitu aja dah. Bayangin. Aminah C. Saya. Ustadz izin bertanya. Ada bilang ke saya, Quran itu ibarat kompas yang hanya berfungsi bagi yang hidup saja. Terus yang meninggal sudah nggak fungsi. Dilanjutkan bacaan Al-Quran yang dikirim ke mereka orang meninggal nggak sampai. Gimana Ustadz melihat fenomena ini? Hah? Al-Quran itu kalamullah kan? Kok dikiranya teks-teks kayak macam teks Pancasila kali Al-Quran itu kali? Dikiranya Al-Quran itu kayak Undang-Undang Dasar 1945 kali? Apa? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyu yang Allah. Nih, saya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalamullah yang kubaca itu. Ada malaikat yang menjaganya itu. Ada malaikat yang menjaganya. Kalau aku baca hadis enggak begitu. Aku baca innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu hadis tuh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis itu enggak ada pahalanya.
Nggak ada malaikat yang menjaganya itu, tapi Al-Quran itu ada. Karena kita beriman kepada yang gaib sih, tapi kalau mereka nggak beriman kepada yang gaib ya nggak tahu lah. Aku nggak ikut yang kayak gitu. Tadi kata Pak Ustadz ada makiyah, ada madaniyah. Berarti nggak secara utuh itu makiyah dan madaniyah setiap surat. Begitu banyak ayat dan juz. Kenapa Rasul bisa hafal padahal ia ummi dan nggak bisa baca tulis? Lah ini udah terjawab. Jangankan Nabi Muhammad, sekarang umatnya banyak yang hafal Quran. Itulah buktinya. Jangankan Nabi Muhammad. Umatnya sekarang banyak hafal Quran. Kenapa kita masih ragu? Buktinya ada. Banyak. Gitu ya. Kalau orang zaman sekarang mengatakan impossible, gimana impossible? Bogor nih himpun semua orang hafal Quran banyak. Ya Allah, kurang piknik ini. Benar, banyak orang hafal Quran itu. Hah? Saya bacakan langsung. Jessica, Gus Baha bilang Quran itu mukjizat, hebat karena tidak lekang waktu dan zaman. Tapi kenapa panduan Quran itu kok kita agak sulit cerna ya? Apa karena kita nggak paham atau guru ngaji yang sulit jelaskan Quran serta tafsir ya mungkin ya. Khawatir banyak yang tafsirin sesuka hati. Belajar aja, belajar aja. Saya belajar aja. Alhamdulillah segini pun baru segini belajar udah nikmat saya Al-Quran tuh. Saya bilang kepada ibu semua yang ada. Kalau ditanya orang kepada saya apa yang membuat saya paling nikmat dalam hidup ini, adalah satu saja. Dulu cita-cita saya pada saat saya tamat dari pesantren, saya belum puas dengan ilmu yang saya dapat pesantren. Saya berharap, ya Allah, aku ingin kalau baca Quran itu aku paham. Dan Allah mudahkan aku sampai kuliah ke Mesir. Alhamdulillah, Alhamdulillah itulah nikmat yang kurasakan sekarang. Kalau aku baca Quran, Alhamdulillah aku paham. Karena belajar, bukan karena menunggu, ya Allah berikan aku paham, ya Allah berikan aku paham. Berusaha lah pula. Tapi kalau nggak sempat lagi, insya Allah ya percaya sama Ustaz lah. Apa boleh buat, udah umur. Ini udah maghrib ya baiklah. Alhamdulillah kita sudahi dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu puasa sudah selesai, sudah enggak puasa lagi kita sekarang, silahkan menyegerakan berbuka. Itu sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Tian. Ayo silahkan berbuka ya. Kebanyakan saya baca. Ah iya. Iya Bu Tian ya, arti mushaf ya. Mushaf itu buku Bu ya. Lembaran-lembaran Bu Tian. Kumpulan lembaran ya. Baik ya Ustaz Supri ya, langsung kita bubar ini. Ya langsung bubar aja udah pada. Baiklah. Baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Matikan ya. Assalamualaikum.